Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abi Iswanda MPD dalam podcast MSBS TV. Pada kesempatan ini kita sudah membersamai dengan Kusdiwan ataupun nama lengkapnya adalah Coach Ihda Noviardiwani, seorang Ketua Yayasan Kualitas Pendidikan Indonesia Surabaya, yang mana pada kesempatan ini membersamai kita dan menyempatkan untuk podcast bersama kita. Langsung kita sapa Coach Diwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Is ya. Baik, sahabat MSBS TV, selama ini Pesantren Teknologi MSBS sudah bekerja sama dengan Kualitas Pendidikan Indonesia atau kita kenal dengan KPI. Mulai dari tahun 2018 sudah bergabung ataupun bekerja sama dengan KPI, mulai dari manajemen sekolah, kemudian juga banyak pelatihan-pelatihan yang diterapkan di MSBS yang mudah-mudahan nantinya dapat diwujudkan di Pesantren Teknologi MSBS di dalam segala lini untuk keterampilan-keterampilan ataupun pembelajaran di dalam kelas setiap guru-gurunya. Baik, mungkin langsung kita tanyakan kepada Coach Diwan. Kita sapa ya Coach Diwan ya, karena memang KPI itu identik dengan coach, maka kita sapa dengan sebutan Coach Diwan. Baik Coach Diwan, sebelumnya mungkin bisa dijelaskan secara singkat mungkin ataupun secara umum apa sih KPI itu, Coach Diwan? Mungkin bisa dijelaskan. Baik, makasih Abi Is. Nggak terasa, udah 6 tahun ya. Iya, betul. Udah 6 tahun. Jadi gini, KPI itu adalah salah satu konsultan pendidikan yang punya mimpi menjadi pusat peningkatan kualitas sekolah dan guru di Indonesia. Nah, salah satu fokusnya adalah pendampingan di sekolah-sekolah atau di pesantren-pesantren yang harapannya setelah didamping itu secara kualitas meningkat. Nah, dari sisi peningkatannya itu ada beberapa sektor ya. Nah, yang pertama dari sisi manajemen, karena sekolah yang baik itu bermula dari manajemen atau pengelolaan yang baik, gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa membayangkan banyak sekolah ketika manajemennya tidak tertata, ya kalau nggak stuck ya mati, gitu. Kalau nggak stuck ya mati, gitu. Itu yang pertama berkaitan sama manajemen. Yang kedua, kita kerjasama di MSBS ini menyasar juga di proses pembelajaran. Ya, secara umum pendidikan itu di mana? Ya di kelas, gitu kan. Di kelas, pengelolaannya aja di sekolah. Tapi secara umum pendidikan di mana? Di kelas. Nah, di kelas. Sehingga guru-guru, siswa-siswa, proses pembelajarannya itu harus clear, gitu kan. Nah, di dalamnya harus mudah, menyenangkan, dan menyentuh hati. Nah, sehingga siswa yang belajar itu yang materinya susah menjadi mudah, yang biasanya tegang menjadi menyenangkan, dan interaksi antara guru dan siswa itu punya ikatan sehingga menyentuh hati. Nah, itu yang kedua, Bi. Terus yang ketiga, tidak lepas ketika kita proses pembelajaran itu kan ada lulusan. Nah, bagaimana ketuntasan belajar itu juga kita kontrol. Nah, melalui apa? Salah satunya adalah melalui quality assurance. Jaminan mutu. Jadi profil lulusan di MSBS itu seperti apa sih? Nah, ini kita bahas bersama sehingga nanti bisa melahirkan generasi dari MSBS itu yang punya karakter yang sudah kita tentukan. Itu selain 3 hal itu, Bi, itu ada budaya yang yang kita kembangkan juga, gitu kan.
sudah ada budaya-budaya bagus yang diterapkan di MSBS. Nah, tapi budaya-budaya ini perlu kita kuatkan dengan sistem sehingga bagaimanapun keadaannya sistem ini bisa jalan dan menjadikan budaya. Nah, budaya ini ada budaya umum yang disiplin, bersih, terus ada budaya-budaya yang sifatnya keislaman, keislaman. Ada budaya sadar sholat, sadar mengaji atau membaca Al-Quran dan seterusnya. Itu. Jadi 4 hal itu yang saya kira selama ini juga dirasakan sama MSBS. Sehingga semoga dari 4 ini, dari Abi sendiri juga merasakan perubahannya. Betul. Di awal-awal itu memang kita rasakan bahwa tanpa pendampingan KPI itu kita harus melakukan effort yang lebih gitu ya, dari awalnya merangkak kemudian pada saat ini sudah seperti jalan gitu ya. Ya betul Bi. Karena kalau kita lihat permasalahan yang ada, itu kan ada beberapa permasalahan pesantren, sekolah, itu yang muncul yang tanpa kita sadari gitu. Tahu-tahu itu sudah terbentuk frame di masyarakat bahwa sekolah ini A, B, C, D gitu. Nah, contoh dulu kalau kita bilang pesantren gitu, asumsi kita itu ya nggak serius gitu kan, penanganannya nggak serius. Terus kedua dari sisi karakter seadanya itu. Yang penting di situ ditanamkan keislaman, ditanamkan karakter, tapi penjagaannya, pembiasaannya tidak terkontrol dengan baik ya. Karena itu semuanya kalau tidak dikontrol kan ya kembali lagi ke personalnya gitu kan, belum menjadi personalnya kalau dia giat, kalau dia disiplin ya jalan, kalau yang tidak giat berarti ya kembali lagi ke pengaturan pabrik ya. Pengaturan pabriknya ya gitu. Jadi itu belum lagi kalau punya paradigma, masyarakat punya paradigma ya pesantren itu pilihan pas setelah sekolah A, B, C, D gitu kan. Nah, padahal ketika di sana tidak lulus baru beralih ke pesantren. Gitu. Nah, padahal sesungguhnya pesantren sendiri itu punya keunikan dibandingkan sekolah formal yang hanya sekolah gitu kan, tidak mengintegrasikan dengan pondok atau di pengasuhannya gitu kan. Nah, ini harapannya dengan kita bekerja sama ini ada perubahan ya biar dari sisi itu gitu. Jadi sedikit banyak kita merubah paradigma masyarakat nih. Yang dulu punya paradigma pesantren itu kelas sekian gitu, ini menjadi pesantren pilihan utama. Menjadi tujuan utama dalam masyarakat. Baik, Mas Diwan, terima kasih. Kemudian ini selama 6 tahun kurang lebih ya membersamai pesantren teknologi MSBS, mungkin bisa disampaikan karena yang pertama datang ke MSBS itu ya Coach Diwan sendiri ya. Coach Diwan sendiri bagaimana kondisi MSBS ketika itu yang memang maaf mungkin di manajemennya masih kurang, kemudian di pembelajaran guru-gurunya juga masih rendah. Mungkin Coach Diwan bisa kasih gambaran bagaimana di tahap awal dimulai dengan KPI, kemudian pada saat ini perkembangannya bagaimana, mungkin bisa dijelaskan. Ya, baik, terima kasih ya Abi-Is. Jadi kami punya pandangan sekolah bagus itu ada 4 hal yang harus core-nya ya. Yang pertama itu berkaitan sama manajemen mutu. Betul. Manajemen mutu. Nah, manajemen mutu itu kalau harapannya gini, siapa saja yang ada di situ ketika manajemen itu sudah jalan, itu akan tetap jalan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang penting lagi ketika sekolah itu pengen bagus adalah kepemimpinan. Kepemimpinan di situ kan ada direktur, ada kepala sekolah, ada pimpinan-pimpinan di bawahnya gitu kan. Kita punya paradigma juga di antara kita semuanya adalah pimpinan, kulukum ra'in ya, kulukum mas'ulun. Nah, ra'iyatih ya, gitu ya. Jadi semuanya gitu kita menjadi pimpinan. Jadi ketika punya sekolah, harapannya sekolahnya bagus, berarti selain manajemennya bagus, pimpinannya juga bagus. Ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga itu berkaitan sama gurunya. Guru. Jadi karena guru itu
menjadi tonggak utama menjadi tonggak lah. utama yang Iya. head to head sama siswa secara Iya. langsung gitu kan. Iya. Bagaimana caranya mengarahkan, membimbing, menjadi fasilitator, menjadi Abi dan Umi di sekolah. Nah, itu jadi harus punya guru-guru yang hebat gitu ya. Iya. Nah, terus yang keempat itu tidak kalah penting itu peran serta wali murid, Bi. Nah, makanya ketika saat kita datang ke MSBS awal itu empat-empatnya kita lihat, kita review. Apa sih tujuannya mereview itu? Yang pertama adalah menentukan positioning dulu. Iya. Ya, posisi MSBS saat itu di mana sih? Gitu kan. Ini harus tahu dulu nih. Baseline-nya harus tahu dulu, harus kita tahu dulu. Nah, setelah itu dari performance review itu, dari pemetaan awal itu nanti diharapkan kita bisa menentukan tujuannya, Bi. Jadi kan posisi kita di sini nih positioningnya. Nah, kita pengennya ke sana. Oke, gitu. Nah, sehingga kita bisa menentukan tujuan kita ke depan itu di posisi mana. Tujuan kita, mimpi kita ke arah mana, MSBS ini kita arahkan. Dan yang ketiga, Bi, itu karena sudah tahu posisinya sekarang di mana, kemudian tujuan di mana, kita bisa merancang strateginya untuk mencapai ke sana. Nah, kalau kita lihat dari empat-empatnya awal ke sini ya, Bi, ya nanti Abi yang bisa merasakan ya. Kalau kita kan pakai pendekatan salah satunya kan observasi ya, Bi ya. Jadi selain kita melihat secara dokumen, wawancara, kita juga observasi keliling gitu kan. Bagaimana merasakan apakah sudah ada manajemen yang tertata di MSBS saat itu. Terus kemudian dari sisi kepemimpinan bagaimana merasakan auranya gitu kan, ngobrol-ngobrol sama Abi Uminya, bagaimana di sini dikelola, bagaimana kepemimpinannya dan seterusnya, termasuk kita tanya ke anak-anak, Bi. Nah, gimana survei Abi, juga ya, survei Abi Uminya ketika ngajar, termasuk orang tuanya itu kita tanya gitu kan, bagaimana Bapak Ibu berkaitan sama pembelajaran di sini, pendampingan di sini dan seterusnya. Nah, termasuk lingkungannya, Bi, kita keliling kan. Nah, ini di sisi lain kita melihat ya mungkin ada anggapan pesantren itu agak kotor dikit nggak apa-apa gitu kan. Nah, tapi kalau menurut kami kan ya nggak bisa. Itu kan salah satu budaya yang perlu kita bangun juga. Namanya budaya kan harus dari hal kecil yang kita lakukan, pembiasaan lama-lama itu menjadi budaya. Nah, itu kalau awal itu kita lihat ya memang kami merasakan dari sisi penataan mungkin belum mungkin sudah mulai ya, tapi belum maksimal. Nah, dari situ itu sudah terlihat dari hasil observasi awal itu gitu. Bagaimana kepemimpinannya, dari mana proses pembelajarannya. Karena kita juga ikut tuh ketika ada pembelajaran, kita juga ikut di belakang kan, mengamati observasi bagaimana proses pembelajarannya. Nah, terus kemudian kita konfirmasi ke siswa, termasuk kita konfirmasi ke orang tua. Nah, kita lihat seperti itu, Bi, ya waktu itu ya Abi merasakan sendiri lah. Merasakan auranya. Meskipun kalau kita rata-rata kita punya skor dulu itu kan 0 sampai 4. 0 sampai 4. Nah, itu skornya ya yang perlu ditingkatkan lah, masih perlu ditingkatkan. Waktu itu, Bi, ya. Iya, betul. Itu termasuk dari sisi arah ini mau dibawa kemana kan masih ngambang. Ya, masih ngambang. Awal-awal tuh masih ngambang, kita tujuan itu belum terlalu fokus, belum jelas gitu ya. Nah, selain itu, Bi, itu kan kita setelah proses observasi awal itu melalui mengetahui titik nol, kita setiap tahun kan ada checkpointnya, Bi. Nah, school review, performance review ya setiap tahunnya. Nah, dari situ kita mengetahui bagaimana cara kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu dampaknya seperti apa di tahun pertama, tahun kedua seperti apa, tahun ketiga seperti apa dan seterusnya. Meskipun kita sudah punya target ya, Bi. Tahun pertama dari sisi manajemen ini apa yang dijadikan fokus dulu, gitu kan. Dari proses pembelajaran apa yang dijadikan fokus dulu, dari sisi budaya apa dulu, gitu kan. Karena kan
kalau semuanya sudah mau, ya namanya kadang itu kan ketika tahu kekurangan itu, wah ini semuanya mau kita perbaiki. Wah. Nah, itu jangan dulu. Ya ini harus pelan-pelan. Ya kita apa namanya, prioritasnya kemana dulu gitu, kan, untuk mencapai goal yang sudah disepakati tadi. Nah, itu kalau pengalaman awal ya. Nah, ini sesuatu, kalau kami kan melihat ini sebuah potensi ya, potensi apa namanya, dari sisi tempat kan juga apa namanya, strategis ya. Untuk pendidikan itu kalau secara posisinya, tempatnya memang sangat strategis. Sangat strategis untuk pesantren ya. Ya, apa namanya, jauh dari godaan apa namanya, godaan luar gitu kan. Hiruk pikuk itu kan salah satu strategi apa keunggulan tersendiri. Tapi kami punya apa namanya, punya pandangan ini kelihatannya ke depan jadi daya tarik di ini MSBS ini. Nah, mungkin sekarang di lingkungannya memang cocok apa namanya, untuk hal yang sifatnya lebih privacy, lebih anak-anak lebih konsen di situ, terkondisikan. Tapi kelihatannya akan ramai tuh sebelah tuh. Amin. Mungkin ini bisa langsung nyambung nih, Mas Tiwan. Jadi mungkin bisa menjadi apa namanya, arah juga ataupun rujukan juga. Jadi pandangan Coach Tiwan itu terhadap MSBS itu menjadi sekolah rujukan dan pesantren rujukan. Mungkin bisa disinggung sedikit Coach Tiwan. Ya, terima kasih Bi. Jadi kalau kita lihat sekarang kan MSBS sudah mulai kelihatan arah. Kalau dari sisi luar ya, mungkin kalau dari sisi di dalam, di internal sudah banyak kita perbaiki, kita tata, kemudian kita diskusikan lagi, kita tata lagi. Nah ini secara luar itu sudah mulai kelihatan lah, kan? Apalagi sekarang sudah muncul pesantren teknologi MSBS. Nah ini kan arahnya sudah jelas tuh, pesantren berbasis ramah santri. Apalagi ramah santri gitu kan. Nah, apalagi tagline-nya pesantren digital, pesantren teknologi ramah santri. Nah itu kan kalau kita survei ya, rata-rata orang tua itu menyekolahkan anak itu paling enggak yang pertama aman dari sisi fasilitas, aman. Jadi di situ dari sisi bangunan aman, dari sisi apa lingkungannya aman, itu yang pertama. Yang kedua aman dari sisi apa namanya, hati ya. Di situ nggak ada bullying, jiwanya tentram, nggak ada bullying, nggak ada kekerasan, nggak ada apa namanya yang sifatnya menekan anak yang membuat anak nggak nyaman gitu kan. Itu. Yang ketiga aman dari sisi anak ke depan gitu kan. Kan kita sebagai orang tua menyekolahkan anak kan harapannya ke depan itu punya tujuan bisa mandiri, akhlaknya baik, pinter gitu kan, ada skillnya. Apalagi kita berbicara tentang teknologi ya, pasti ke depan itu kan arahnya ke teknologi gitu kan. Kalau dulu kan hampir anti ya, kalau pesantren sama teknologi itu kan ibarat air sama minyak kan, nggak akan jumpa. Tapi kami meyakini ini pesantren perlu mewarnai bagaimana ke depan penggunaan teknologinya. Nah, itu sudah mulai kelihatan dengan pendekatan apa namanya, ramah ke santri juga pastinya ya. Nah, sehingga arahnya ini sudah jelas nih. Kalau pengen berakhlak mulia, karena ini pesantren punya karakter bagus, akidah yang lurus, itu kan, ibadah yang benar gitu. Nah, kan maksudnya di pesantren tuh. Tapi bagaimana berkaitan sama kekiniannya? Aman, tenang aja. Ini ada teknologi yang akan menjawab masa depan. Nah, kami meyakini gini, teknologi dipegang sama santri itu pasti lebih optimal karena santri pasti punya saringan, tidak semua teknologi yang sifatnya negatif itu dia pakai. Bahkan dia bisa mewarnai bagaimana teknologi itu bisa mewarnai teknologi yang digunakan yang baik-baik. Nah, itu. Jadi untuk orientasi masa depan oke.
bahasanya gini, akhlak oke, kompetensi oke, nggak kalah gitu kan. Nah, bahkan kita punya keunggulan yang mungkin selangkah lebih maju dibandingkan yang lain. Nah, memang di awal-awal kita merencanakan untuk siswa atau santri untuk memiliki laptop, memang di awal-awal memang memiliki banyak masalah juga, tantangan juga ya. Apalagi memang notabene pemikiran tadi dari masyarakat terutama ataupun wali santri yang menganggap bahwa kalau misalkan ini anak diberikan laptop nanti akan cenderung lalai ataupun dimanfaatkan ke hal-hal yang tidak bagus, apalagi di pesantren gitu kan. Jadi memang lama kelamaan dengan pengalaman juga, jadi di awal memang ada tantangannya ya kan. Jadi mulailah ya pelan-pelan, selama ini ya alhamdulillah sudah mulai terkondisikan dengan baik gitu ya. Walaupun ada hal yang memang nanti yang harus kita perbaiki juga ya di beberapa sisi gitu. Betul Bi. Jadi gini Bi, kalau kita analogikan teknologi ini kan seperti air bah. Iya. Nah, pilihan kita membendung atau kita berselancar di situ gitu kan. MSBS pilih yang berselancar ya. Karena kalau dibendung nanti bendungannya nggak kuat jebol juga. Mungkin di pesantren bisa terkondisikan, di rumah ya balas dendam gitu kan. Nah ini kita harus menikmati air bah ya, kita harus bagaimana mengelola air bah itu menjadi berselancar di situ ya. Kalau saya lihat kemarin kan sudah ada kaidah-kaidah yang harus dipegang santri ketika menggunakan teknologi itu kan, gitu kan. Ada SOP bagaimana penggunaan laptop, kapan digunakan, kapan dilarang, kapan disimpan dan lain sebagainya. Itu mungkin salah satu yang membuat kita ya sebagai orang tua merasa nyaman dan aman lah ya. Oh ini mungkin bisa melalaikan. Oh tenang saja, Abi Umi di mana di pesantren sudah mengkondisikan itu gitu kan. Nah, mungkin itu dari 3 hal tadi ya, dari aman dari sisi fisik, aman dari sisi jiwa, dan aman dari sisi masa depan. Itu bisa menjawab tantangan yang dikeluhkan sama orang tua ya, itu. Baik Coach Diwan, terima kasih banyak nih sharing pada sesi ini. Mungkin waktu memang yang sangat terbatas juga. Coach Diwan banyak agenda lain, ini juga harus ke Belanda dengan sekolah lain yang harus berjumpa dengan Coach Diwan, dan juga harus kembali ke Surabaya nantinya. Mudah-mudahan perjalanannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa berjumpa dengan keluarga yang di Surabaya. Amin. Baik, terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih Bi. Coach Diwan. Baik, sahabat MSBS TV. Demikian perbincangan kita dengan Coach Diwan pada sesi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan sampai jumpa kembali dengan saya Abi Iswana MPD di sesi berikutnya dengan MSBS TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.